Satu, mari kita jaga alam ini dengan baik. Kalau kita jaga dengan baik, insya Allah alam ini pasti bersahabat dengan kita. Jangan malu, jangan takut ketika kita menjadi seorang anak petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami bersama Gapoktan Desa Ngadri ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait produk-produk kami yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya bagi para petani yang berada di Kabupaten Blitar. Memang desa kami ini merupakan penghasil cabai tampar terbesar se-Indonesia karena hasil daripada tanaman cabai tampar petani kami khususnya di Desa Ngadri itu mampu menyuplai pasar induk Jakarta, juga menyuplai pasar induk di Sumatera, juga di Kalimantan. Dengan adanya wabah pandemi ini, semuanya lumpuh. Para petani tidak bisa menjual tanamannya karena akses untuk masuk ke pasar-pasar itu kemarin waktu ada wabah pandemi itu juga tidak bisa masuk ke Jakarta, Kalimantan maupun Sumatera, sehingga mengakibatkan para petani juga para peternak mengalami yaitu lumpuh total, sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana, terutama bagi peternak telur. Pada waktu itu memang sempat telur itu juga harganya sangat turun drastis, sehingga dari biaya operasionalnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk pembelian pakannya. Di sini kami bersama Gapoktan Muda Indonesia, kami mencari terobosan-terobosan, kami mencari inovasi-inovasi, sehingga kami mendapatkan titik terang yang mana kami berpikir demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah. Justru demonstrasi itu nanti akan menghabiskan tenaga, pikiran maupun biaya. Kami menggali potensi-potensi petani muda yang berada di Desa Ngadri, sehingga kami menemukan yang namanya kubis kemitraan. Sehingga kami membentuk Gapoktan Muda Indonesia bertempat di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Kami yang pertama kami mendemplot yang namanya tanaman kubis itu satu tempat, dan alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan. Kami tertarik dengan tanaman kubis ini, kubis kemitraan ini, karena terprogram, terstruktur, sehingga tujuannya apa? Tidak semua para petani ini bisa untuk mengikuti dan menanam kubis ini, karena kubis ini ditanam menyesuaikan kebutuhan, sehingga tujuannya apa? Sehingga jika kebutuhan misalkan dalam satu hari itu 10 ton, berapa kapasitas tanah yang harus ditanami. Kalau petani itu semuanya menanam, itu nanti mengakibatkan harga itu akan menjadi turun karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya sedikit, petani memproduksi terlalu banyak. Sehingga kami tertarik dengan kubis kemitraan ini karena sangat terprogram, terstruktur, dan alhamdulillah konstruksi tanah yang berada di Desa Ngadri ini sangat cocok ditanami kubis, sehingga kubis yang kita hasilkan sangat maksimal.
Kami tertarik lagi karena di Kubis Kemitraan ini juga sudah terprogram, terencana, ada bagian yang pembenihan, kemudian petani kami bagian menanam. Kemudian kami juga didampingi yang namanya pendamping, ketika pendamping itu memberi pengarahan kepada Gapoktan kami kapan waktunya untuk dipupuk. Dan dengan jadwal yang sudah ditentukan, Kubis Kemitraan ini dapat dipanen dengan jangka waktu 2 bulan. Dan alhamdulillah kami sudah menanam 2 kali ini. Kami yang pertama mencoba 3 tempat itu dengan jumlah benih sekitar 3.600 benih. Di situ mulai biaya awal sampai panen itu tidak habis 7 juta. Dan alhamdulillah ketika kami panen, kubis kami 1 pohon itu rata-rata beratnya 4,5 kg. Dan alhamdulillah kemarin waktu panen yang pertama kali itu kami mendapatkan hasil yang sangat maksimal, sehingga dari biaya operasional yang tidak habis 7 juta itu dengan jumlah benih 3.600 kami mampu memasarkan kubis kami, kita mendapatkan hasil yaitu 40 juta rupiah. Dan insya Allah ini nanti kami akan berpacu bersama petani-petani muda yang ada di Desa Ngadri, sehingga ketika tanaman cabai mengalami rusak, kemudian tanaman melon mengalami kerusakan, kami akan berusaha untuk mencari inovasi-inovasi, dan kalau bisa terprogram. Kalau tidak terprogram justru akan merugikan petani itu sendiri, karena petani tidak bisa menghitung berapa kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran, kemudian cabai, kemudian gabah. Insya Allah kalau terstruktur dan terprogram, nantinya harga itu akan tetap stabil, sehingga petani yang berada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar dan khususnya yang berada di Desa Ngadri ini nantinya akan menjadi petani-petani yang handal, akan menjadi petani-petani yang yang sejahtera. Biasanya kubis ini memang cocok ditanam di daerah dataran tinggi dan memerlukan udara yang sangat dingin. Tetapi dari Kubis Kemitraan ini sudah melakukan berbagai percobaan, juga sudah mengambil sampel tanah yang berada di desa kami, benih apa yang cocok ditanam di konstruksi tanah khususnya di daerah dataran rendah dan tempatnya di daerah panas. Di Kidul Kali ini, Blitar Selatan. Blitar Selatan ini ternyata dengan benih-benih yang mereka berikan itu sudah melalui berbagai macam percobaan, sehingga hasil daripada tanaman kubis ini sangat subur, dan kita juga menggunakan pupuk organik. Itu sangat penting karena untuk menciptakan hara yang berada di tanah itu, kita menggunakan pupuk yang namanya pupuk kotoran daripada kambing itu, tapi diselip terlebih dahulu, difermentasi sehingga mendapatkan hasil yang sangat subur. Ini memang standar SOP yang sudah diberikan kepada kami harus kita lakukan, karena di situ juga ada pendamping, sehingga pendampingan itu sangat bermanfaat bagi para petani kami, sehingga para pendamping ini ketika ini waktunya memupuk, ini waktunya memberikan obat lalat, karena yang tanaman kubis ini banyak yang menyerang adalah kelaper. Kelaper itu datang, kupu-kupu kecil, kemudian bertelur, telur itu akan menjadi ulat, sehingga akan makan yang namanya daun-daun kubis itu.
ketika kita mengikuti program Kubis Kemitraan ini, kita memang ada kerjasama, ada PKS, perjanjian kerjasama dengan kemitraan itu, sehingga mulai benih, mulai obat-obatan, mulai pupuk-pupuk organik itu sudah disuplai dari sana. Ketika ingin bergabung, ini cukup menghubungi Kepala Desa Ngadri atau Gapoktan kami, Gapoktan Muda Indonesia, yang mana kami sudah melakukan kerjasama dengan baik dengan Kubis Kemitraan ini. Tidak semerta-merta semua petani ini untuk mengikuti kemitraan ini. Ketika kebutuhan itu besar, kita juga harus menyiapkan lahan yang sangat besar. Dan ini memang saat ini, pada saat pandemi ini, ekspor memang tutup. Dan insya Allah nanti di bulan 4 nanti dari pihak kemitraan menyampaikan kepada kami untuk menanam sebanyak-banyaknya, karena ekspornya pada bulan 4 itu sudah mulai dibuka. Ketika ekspor mulai dibuka, ini nanti untuk penanaman kubis bisa ditanam sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk pada saat ini hanya mampu menyuplai kebutuhan untuk masyarakat khususnya Indonesia. Kami akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga dengan adanya terobosan-terobosan ini dan juga inovasi-inovasi yang baik, dan kami pun juga sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Dinas Pertanian yang sudah membimbing kami, yang sudah memberikan masukan-masukan kepada kami, sehingga petani kami sekarang sudah mulai bisa berkembang, tidak seperti dulu. Dulu itu yang namanya ketika musim hujan, petani itu nanam jagung, kemudian setelah jagung kemudian ditanami kedelai, setelah kedelai kemudian kacang, biasanya seperti itu. Tetapi dengan adanya bimbingan teknik dari Dinas Pertanian, itu pun Gapoktan kami memiliki inovasi-inovasi. Dulu ketika harga cabai tampar itu memang melambung tinggi, masyarakat juga banyak yang menanam, akhirnya juga sempat mengalami turun drastis. Kemudian beralih kepada bawang merah, itu juga pernah kita lakukan. Itu pun tidak melalui kemitraan, sehingga semua petani ini menanam bawang merah, sehingga ketika panen itu kebutuhannya sedikit, akhirnya harganya hancur. Dan ini kami tertarik dengan Kubis Kemitraan ini karena terprogram, terstruktur. Ketika Kediri itu mulai tanam, itu Tulungagung sudah mulai usia 1 bulan. Kemudian untuk di Blitarnya panen. Nah, ketika sudah dipanen, usia yang di Tulungagung itu sudah hampir 2 bulan. Kemudian di Kediri 1 bulan, untuk Blitar mulai tanam kembali. Sehingga mengakibatkan harga Kubis Kemitraan ini akan menjadi stabil. Untuk menginspirasi kepada para petani, khususnya para petani muda, kita ini jangan merasa malu ketika kita hidup di dunia ini. Ternyata banyak sekali potensi-potensi yang dapat kita gali. Kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan yang namanya alam. Satu, mari kita jaga alam ini dengan baik. Kalau kita jaga dengan baik, insya Allah alam ini pasti bersahabat dengan kita. Dan ketika alam ini kita kelola dengan baik, dan kita selalu mencari terobosan-terobosan, mencari inovasi-inovasi, saya yakin
para petani yang ada di Indonesia ini akan menjadi petani yang handal, akan menjadi petani yang baik dan menjadi petani yang mampu menopang ekonomi keluarga. Ketika kita tekuni dengan baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Jangan malu, jangan takut ketika kita akan menjadi seorang anak petani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.